Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel with me Mevro Sediang. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin, channel ini banyak banget sharing tentang tips dan pengalaman dari aku sendiri yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bantu aku untuk kembangin channel ini, please klik tombol subscribe di bawah biar aku makin semangat untuk bikin video. Nah, ini mohon maaf ada jemuran di belakang karena aku bakalan sharing pengalaman aku sambil aku beresin pekerjaan rumah, jadi nggak menumpuk. Dan di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku bagaimana aku apply visa MVV di tahun 2022. Dan sebenarnya persyaratannya itu kurang lebih hampir sama sih dengan beberapa tahun lalu. Nah, di sini sebenarnya aku udah catat beberapa poin. Dan ini sebenarnya aku catat dulu sih di kertas karena banyak dan takutnya ada yang keskip gitu. Dan ya, kalau dari pihak kitanya sebagai orang Indonesianya, ini yang pertama itu teman-teman harus nyiapkan fotokopi paspor. Dan fotokopi paspor ini jangan yang hitam putih, itu harus teman-teman fotokopi paspornya yang berwarna gitu. Terus yang kedua ada birth certificate, jadi akta lahir. Nah, akta lahirku di sini itu sebenarnya udah yang 2 bahasa. Cuma sebelum aku proses proses MVV, aku udah urus dulu di Capil. Aku kan dari Makassar, jadi aku ngurusnya di Capil Makassar. Cuma waktu itu aku ngurusnya lewat online. Cuma kalau teman-teman pengen tahu bagaimana prosesnya, langsung DM aku di Instagram atau bisa komen di bawah biar aku next time mungkin bisa bikin video bagaimana proses pembaruan akta lahir gitu. Dan ya, akta lahirku ini udah akta lahir yang berbahasa Inggris, jadi aku nggak perlu translate lagi ke bahasa Belanda atau ya translate ke penerjemah resmi bahasa Inggris gitu, nggak usah. Jadi aku tinggal legalize birth certificate-ku ini di dua kementerian gitu. Yang pertama Kementerian Hukum dan HAM, terus yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga ada Netherlands Embassy. Dan for information, di sini karena aku tinggal di Makassar, aku pakai agensi yang ada di Jakarta. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu agen apa yang aku pakai, teman-teman bisa kontak aku aja di Instagram dan aku bakal ngasih nomor kontaknya dia gitu. Jadi yang pertama ada fotokopi paspor, terus yang kedua ada akta lahir, dan yang ketiga ini teman-teman harus nyiapkan SKBM buat teman-teman yang belum menikah. Jadi posisinya aku waktu itu karena aku belum menikah, jadi aku harus nyiapin marriage letter gitu, SKBM. Dan SKBM ini juga prosesnya itu sangat panjang. Jadi pertama itu aku harus ke RT di sekitar tempat tinggal aku di bagian wilayah Sudiang pastinya. Terus aku ke RT, habis itu aku ke mana ya, lurah kecamatan, terus terakhir itu ada di Capil gitu. Dan yang next itu ada hasil ujian basis inburgernya itu yang teman-teman teman-teman ikutin di embassy, Netherlands Embassy. Nah, itu teman-teman harus lampirkan itu juga. Aku rangkumin dulu, ada fotokopi teman-teman, fotokopi paspor, ada akta lahir, ada SKBM, terus ada inburgering examennya juga yang hasilnya itu. Nah, itu dari pihak kitanya. Terus kalau dari pihak laki-laki sendiri, ada banyak sebenarnya. Ini aku baca dulu. Dari pihak laki-laki itu ada fotokopi paspor sama, dan mereka nggak perlu di-legalize dan segala macam sih. Terus next ada kontrak kerja pasangan atau suami teman-teman itu minimal setahun, itu harus dilampirkan juga nanti. Dan nextnya itu
ada payslip 3 bulan terakhir. Jadi nanti partnernya teman-teman atau suaminya teman-teman harus lampirkan payslipnya itu, salary slipnya dalam 3 bulan terakhir. Terus di sini juga ada beberapa form yang teman-teman harus download. Terus itu harus diisi dari teman-teman sendiri dan juga pasangan teman-teman. Nanti formnya itu aku bakalan taruh di description box karena ini ada banyak formnya. Jadi yang pertama itu ada current employer declaration. Ini dari pihak pemberi kerja ke pasangan atau suami teman-teman, itu form 7610. Jadi nanti kalau teman-teman bingung form apa sih yang harus disiapkan, jadi itu ada kode-kodenya sendiri. Ada form 7610, terus di sini juga ada form 7608. Jadi 7608 itu declaration relationship. Jadi ini form deklarasi gitu sejauh mana hubungan teman-teman. Terus ini juga ada draft for questionnaire for residence permit. For residence with partner, ini form 7625. Dan ini setahu saya itu form yang pertanyaannya itu banyak banget. Ini pertanyaan tentang di mana teman-teman kenal suami teman-teman, di mana teman-teman kenal partner teman-teman, terus berapa lama hubungan itu terjalin, terus ya pokoknya pertanyaan yang sampai ke privacy itu mereka tanyakan gitu. Itu form 7625. Dan juga ini ada appendix certificate form. Ini form 7601. Dan nanti ini aku taruh di sini aja beberapa contoh formnya, dan juga teman-teman bisa cek di Instagram aku bakalan taruh di highlight aku 7601. Dan juga ada form declaration intent to undergo a TB test. Ini 7603. Jadi ini form kayak teman-teman bersedia untuk menjalani tes TBC di Belanda. Dan ini kalau teman-teman udah nerima residence permitnya, itu dalam 3 bulan harus tes ke GGD gitu. Jadi nanti teman-teman harus call ke GGD-nya dulu, terus buat appointment dan bakalan ngejalanin TB test. Dan nanti sampai di Belanda ada form gitu yang nanti teman-teman bawa ke GGD. Sebenarnya aku belum tes TBC, jadi aku belum pasti apakah form ini emang harus dibawa atau gimana, atau mereka yang nyiapin. Cuma just in case, aku mending nyiapin aja, aku print gitu. Jadi ini tes referral form itu 7604. Nah ini sebenarnya ada kode-kode formnya, dan kode-kode formnya itu bakalan aku taruh di description boxnya video ini. Dan di sini aku bakalan ngasih beberapa tips biar teman-teman itu apply visa MVV, prepare dokumennya itu lancar, nggak bikin stres. Jadi sebenarnya itu aku udah bikin di Excel gitu list persyaratan untuk aku, terus list persyaratan untuk partner aku. Dan itu kalau teman-teman bikin list seperti itu sebenarnya gampang banget dan kelihatan lebih mudah gitu, dan kelihatan lebih cepat ditahu mana nih form yang udah selesai, mana dokumen yang belum selesai. Nanti kalau teman-teman pengen listnya aku taruh kayak gini, nanti itu bisa kontak aku aja di Instagram. Nanti aku bakalan ngasih bukan form sih, kayak bagan-bagannya gitu. Dan itu emang sangat berguna dan teman-teman bakalan cepat tahu, oh ini dokumen yang belum aku siapkan, oh ini dokumen yang udah selesai. Jadi bawaan teman-teman itu nggak bakalan stres. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dokumennya teman-teman itu harus udah siap ya minimal sebulan sebelum kalian apply visa MVV. Jadi kayak aku kemarin Januari aku apply visa MVV-nya, itu Desember aku udah nyiapin dokumen dan aku nyari agent juga yang ada di Jakarta. Dan itu agentku emang servisnya cepat banget dan ya semuanya smooth, nggak bikin stres. Cuma proses menunggunya itu sebenarnya bikin dak-dikduk, takutnya ada yang miss atau mungkin
takut depending lah dan segala macam. Cuma puji Tuhan itu visa MVV aku cepat diterimanya, cepat diprosesnya, dan sekarang lagi nunggu residence permit dari IND-nya, dan next aku bakalan lapor lagi ke Gemeente untuk dapatin BSN number. Jadi video ini nggak bakalan berhenti sampai di sini. Aku bakalan buat step-stepnya, apa sih yang aku lakukan setelah aku nyampe di Belanda, dokumen apa aja lagi sih yang harus diproses oleh pihak pemerintah Belandanya. Dan ini prosesnya panjang juga, ini aku udah nunggu sekitar 2-3 bulan. Dan mungkin sekian aja video dari saya, and see you next time, bye bye.